Good morning, class. Morning, ma'am. How are you today? Baik, Bu. Okay, good. Are you already praying, class? Belum, Bu. Belum. Okay. So let's pray in the name of the Father, Of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Okay. Today all present all. Ada semua, Bu. Ada semua. Okay. I will check your present. Evelina Boim, Hadir, Bu. Christophorus Nayan, Christianus Kaju. Hadir. Okay, I proud of you because today you present all and I hope every lesson you kalian bisa hadir semua. Jadi berharap kalian di setiap mata pelajaran harus hadir semua ya. Iya, Bu. Okay, class. Are you know the lesson today? Kalian tahu pelajaran kita hari ini? Tidak, Bu. Tidak. Okay. Jadi before we start the lesson, I will give you questions. Kalian di rumah pernah tidak membantu orang tua kalian? Pernah, Bu. Seperti memanas air, pernah? Pernah, Bu. Nah, apa yang terjadi ketika air mendidih? Mengeluarkan uap, Bu. Oke, air akan mengeluarkan uap. Nah, peristiwa air mengeluarkan uap ini dinamakan perubahan Wujud. Perubahan wujud dari zat cair ke zat Gas. Oke. Ternyata kalian pintar-pintar semua ya. Kalian sudah belajar memang dari tadi malam. Sudah, Bu. Sudah. Oke, kelas. The material our lesson today about substance and the characteristic. Jadi materi kita hari ini tentang zat dan karakteristiknya. Oke. The indikator. Oke, kelas, jadi indikator pembelajaran ini hari, indikatornya the first explain form and characteristic of a solid, liquid and gas. Second, identify and understand the chain physics and chemistry chain. 3. Mention the example of physics and chemistry chain. Jadi dari indikator tersebut ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama itu you expect, jadi kalian diharapkan yang pertama itu mampu menjelaskan dengan baik bentuk dan karakteristik dari zat, padat, cair, dan gas. Yang kedua itu kalian diharapkan mampu mengidentifikasi dan memahami dengan baik perubahan fisika dan perubahan kimia zat. Terus yang ketiga, kalian juga mampu menyebutkan atau menjelaskan contoh-contoh perubahan fisika dan perubahan kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Ibu sudah memberikan kalian the indicator and the purpose the lesson today. Sekarang kita mulai langsung saja ke materinya. Okay, class, we start the material. The first we can see about understanding of the zat atau substance. Understanding of the substance atau pengertian dari zat. Are you know what is the substance? Apakah kalian tahu pengertian dari zat? Tidak, Bu. Tidak tahu. Oke, jadi bahkan jelaskan substance is atau zat adalah segala sesuatu yang mempunyai mass and menempati ruang. Jadi zat adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Nah, anak-anak, contohnya itu seperti table, chair, book, laptop, handphone, itu merupakan salah satu contoh dari zat. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi ini dinamakan zat atau dikatakan sebagai zat. Nah, anak-anak, berdasarkan wujudnya zat itu dibedakan atas 3. Ada solid, liquid, dan gas. Jadi solid itu bentuknya padat, liquid itu bentuknya cair, dan gas itu bentuknya gas. Dari ketiga zat ini ada karakteristiknya masing-masing atau sifatnya masing-masing. Misalkan yang pertama untuk zat padat itu bentuknya seperti padatan. Terus yang kedua, zat padat itu tidak mudah berubah bentuk. Kenapa dia tidak mudah berubah bentuk? Karena yang pertama itu ada gerakan molekulnya antara zat padat itu sangat tidak bebas ya, sehingga mereka itu sangat sulit untuk berubah bentuk. Yang kedua, susunan partikel antara zat padat itu juga sangat teratur. Yang ketiga, ada gerakan molekulnya itu terbatas.
Itu saja karakteristik dari zat padat atau solid. Yang kedua ada karakteristik dari zat cair atau liquid. Nah, untuk zat cair itu biasanya mudah berubah bentuk. Kalau kalian tuangkan di gelas, biasanya bentuknya akan berubah seperti gelas. Atau di botol juga bentuknya juga akan seperti botol. Terus yang kedua, ciri-ciri zat cair itu, zat cair biasanya mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Terus yang ketiga, letak molekulnya itu relatif berdekatan. Kalau untuk padat tadi letak molekulnya sangat dekat dan beratur, tapi kalau untuk zat cair itu dia tidak terlalu berdekatan, ada jaraknya sedikit. Paham sampai di sini? Paham? Are you understand? Yes, Ben. Oke, yang ketiga kita lanjut ke dan contoh-contoh zat cair itu ada minyak, ada apa lagi? Sirup, apa lagi? Air, terus apa lagi? Bensin. Yang ketiga kita lihat gas. Jadi untuk zat gas itu biasanya sulit kita lihat atau tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Seperti bau kentut tidak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan. Yang kedua juga ada angin kita tidak bisa lihat tapi kita bisa rasakan, seperti dingin, berarti ada angin. Terus untuk zat gas juga volume maupun bentuknya itu mudah berubah bentuk. Nah, anak-anak, ibu akan sajikan gambar. Kalian bisa lihat di sini perbedaan antara zat padat, cair, dan gas. Di mana untuk zat padat lihat bentuknya atau letak molekulnya sangat dekat kan? Iya, Bu. Zat cair dia ada jarak sedikit-sedikit, sedangkan zat gas itu dia sangat jarak atau renggang. Nah, anak-anak, zat ini juga mempunyai perubahan sifat fisika dan sifat kimia. Nah, zat juga dapat mengalami perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi untuk perubahan fisika sendiri itu biasanya tidak menghasilkan zat jenis baru. Kalau untuk perubahan kimia biasanya dia menghasilkan zat jenis baru atau menghasilkan zat baru ya. Iya, Bu. Misalnya ibu kasih contoh untuk zat perubahan fisika seperti ini ya. Ini kan kertas, terus ibu robek. Nah, bentuknya juga akan berubah. Jadi di sini walaupun bentuknya berubah, tapi dia susunan atau penyusunnya ini tetap sama. Dia tetap sama-sama kertas. Oke. Terus untuk perubahan kimia itu contohnya perkaratan pada besi ataupun kertas yang kita bakar ya. Kertas yang kita bakar juga akan berubah wujud menjadi debu atau abu. Nah, yang ketiga kita akan lihat perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda ini ada bermacam-macam. Ada yang berubahnya dari padat ke gas, ada yang divided, ada yang condensation, ada yang sublimation, ada yang crystallization, juga ada yang evaporation atau penguapan. Nah, di sini ibu sajikan bagan saja. Ibu harap kamu bisa belajar sendiri. Nah, untuk perubahan zat dari padat ke gas itu biasanya disebut menyublim atau sublimation. Terus dari gas ke padat itu disebut mengkristal atau crystallization. Sedangkan dari gas ke cair itu biasanya disebutkan dengan mengembun atau condensation. Sedangkan dari cair ke gas itu disebut menguap atau evaporate. Sedangkan untuk padat ke cair biasanya disebut mencair atau liquefied. Untuk cair ke padat disebut membeku atau freeze ya. Oke, sampai di sini kalian paham? Are you understand? Paham, Bu. Paham. Oke, kalau kalian paham, sekarang ibu akan memberikan kalian contoh soal. Kalian bilang kalian paham, sekarang ibu akan memberikan kalian contoh soal. Contoh soal yang pertama, benar tidak ada pertanyaan? Iya, Bu. Oke, contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang disebut A zat, B padatan, C kursi,
D. Beja. Azad, Bu. Azad ya, berarti bagus, kalian sudah mengerti. Sekarang Ibu harap kalian catat saja di buku ya, nanti sebentar baru kita jawab sama-sama. Ya, Yang Bu. kedua, berikut ini merupakan wujud zat kecuali A. logam, B. padat, C. cair, D. gas. Sudah, ulang lagi. Ulang, Bu. Ulang, berikut ini yang merupakan wujud zat kecuali A. logam, B. padat, C. cair, D. gas. Oke, nomor 3, perhatikan zat-zat berikut. 1 gula, 2 lilin, 3 kapur, 4 bensin, 5 aluminium, 6 minyak. Berdasarkan zat-zat tersebut, yang bukan merupakan zat padat dan zat gas adalah A. gula dan lilin, B. gula dan kapur, C. bensin dan minyak, D. aluminium dan minyak. Sudah? Sudah, Bu. Yang keempat, salah satu sifat dari partikel zat padat adalah A. letak partikel-partikel penyusunnya sangat berdekatan dan teratur. Yang B. letak partikel-partikelnya sangat berdekatan dan tidak teratur. C. partikel-partikelnya dapat bergerak bebas. D. gaya tarik-menarik antar partikel sangat lemah. Sudah? Sudah, Bu. Nomor 5, zat yang mempunyai bentuk berubah-ubah dan volumenya tetap adalah A. padat, B. gas, C. cair, D. padat dan gas. Sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu sekarang kita bisa jawabannya. Nomor 1 jawabannya A. Bu. Siapa yang benar? Benar semua? Ya, Bu. Nomor 2 jawabannya A, Bu. Oke, benar. Nomor 3 jawabannya B, Bu. B. Oke, benar. Nomor 4 jawabannya A. Ada yang salah? Tidak, Bu. Nomor 5 jawabannya C. B, Bu. C, jawaban yang benarnya adalah C. Kalau untuk gas, biasanya dia antara volume dan bentuknya itu selalu berubah-ubah. Kalau cair, volumenya berubah-ubah, tapi bentuknya berubah-ubah, tapi volumenya tetap. Oke, berarti hari ini siapa yang benar semua? Oke, bagus. Yang salah satu? Bu. Oke, Ibu harap kalian dengar baik-baik ya apa yang Ibu jelaskan. Ya, Bu. Oke anak-anak, berhubung materi kita sudah selesai dan oke kelas, our lesson today up here. Jadi materi kita hari ini sampai di sini. Jadi Ibu harap kalian pulang belajar lagi. Yang belum mengerti bisa tanya Ibu. Kalau ketemu Ibu langsung tanya. So to closing the lesson, our lesson today, let's pray. In the name of the Father. In the name of the Father, of the Son, and of the Spirit. Amen. See you. See you, Mom. Wah, memang 5 kau kenal. Oh, kau tuh nyambung di video.